uh, menolak penghapusan tenaga harian lepas atau honorer sebagaimana rencana pemerintah pusat. Apa alasan Pak Bupati dan kenapa Pak Bupati bersikap seperti itu? Itu tidak logis. Karena apa? Tadi yang saya katakan tadi, oke, kita juga ketika merekrut juga tenaga kerja itu, kita melihat kemampuan keuangan daerah. Kita tahu bersama begitu rumitnya, begitu sulitnya orang mau masuk pegawai negeri. Kalau saya mau tantang juga, semua deputi direktur di sana, oh ya, lawan saya sama saya, mari kita CAT, siapa yang passing grade tertinggi? Emang lu mampu juga? Saya tidak ada motif politik, saya memperjuangkan THL ini, saya menolak. Apapun konsekuensi sebagai kepala daerah, saya akan terima. Tapi saya akan lawan terus perjuangan saya. Tribuners, bertemu lagi kembali dalam acara Tribun Podcast, dan kali ini saya bersama tamu istimewa Bapak Bupati Minahasa Tenggara, Bapak James Sumendap SHMH. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore. Bagaimana kabar Pak Bupati? Baik. Puji Tuhan. Tribuners, sebelum saya bertanya lebih lanjut kepada Pak Bupati, saya akan menyampaikan sekilas tentang Pak Bupati. Pak James Sumendap SHMH adalah Bupati Minahasa Tenggara yang memasuki periode kedua di tahun ini, dan sebelumnya pernah menjabat anggota DPRD Sulawesi Utara selama 2 periode. Sebelumnya adalah Ketua KNPI, pernah juga aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, saat ini sebagai Ketua Persatuan Alumni. Ya. GMNI Sulawesi Utara, dan baru-baru ini dipercaya sebagai Panglima Panji Yosua Sinode Gemim, dan banyak lagi aktivitas organisasi kepemudaan yang pernah digeluti. Sebelum jadi bupati, Pak James Sumendap adalah seorang advokat, pengacara, dan pernah mendirikan salah satu lembaga bantuan hukum sekaligus memimpin sebagai direktur. Ya. Jadi banyak berkecimpung di bantuan-bantuan hukum oleh rakyat kecil di Sulawesi Utara. Nah, karena itu Tribuners, kami berbincang di sini di kantor Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Pak Bupati, selama 2 periode menjabat Bupati Minahasa Tenggara, apa yang Pak Bupati telah lakukan yang Pak Bupati anggap sebagai monumental di Minahasa Tenggara? Sebetulnya jadi bupati itu tidak enak. Alasannya Pak Bupati? Karena filosofi dasarnya tidak enak itu karena kita punya rasa tanggung jawab. Saya nggak tahu dengan teman-teman bupati lainnya. Tetapi ketika itu beban tanggung jawab saya bertambah. Yang dulunya hanya menjadi anggota DPR dan setelah menjadi bupati itu tanggung jawabnya bertambah, sehingga saya harus mengkonsolidasikan baik itu rakyat maupun pemerintah yang baru kali itu saya hadapi. Itu menarik juga karena tidak semudah orang membayangkan menjadi kepala daerah itu menjadi bupati itu, Bung Junaidi. Tidak seperti Anda seorang jurnalis, tetapi latar belakang juga punya keinginan mencatat dan juga menulis kan. Jadi jurnalis juga setelah itu langsung jadi wartawan, sama persis dengan menjadi bupati itu. Menjadi bupati itu dengan problematika semua permasalahan yang ada dan diperhadapkan dengan kita, yang harus kita lakukan, yang pengalaman saya itu adalah keputusan. Iya. Mengambil keputusan ya. Iya, karena saya tidak pernah merasa nyaman menjadi bupati. Tetapi saya punya tujuan, kepastian, di mana semua tujuan, keinginan, harapan rakyat dan keinginan saya berusaha saya kolaborasi untuk saya lakukan berdasarkan visi misi saya sebagai bupati waktu itu. Waktu itu visi misinya Pak Bupati memimpin Minahasa Tenggara apa Pak Bupati? A good governance, clean governance. Jadi kita berusaha membangun pemerintahan yang lebih baik dan bersih, dan juga tentu ya sebagai seorang
Marhain tadi, kebetulan memang saya PA anak-anak aktivis. Jadi gimana sih rakyat mau maju? Apa yang harus dilakukan? Jadi kita jalan membenahi pemerintahan yang lebih baik lagi, lebih bersih, dan membangun infrastruktur dasar. Karena infrastruktur dasar itu adalah peranata kehidupan. Itu yang saya lihat, pengalaman saya sebagai anggota dewan waktu itu yang berusaha saya implementasikan, dan juga saya berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Pak Bupati, terkait pelayanan masyarakat di Minahasa Tenggara, apa yang Pak Bupati telah lakukan supaya masyarakat ini tidak susah-susah bertemu Pak Bupati, misalnya urus-urus apa gitu, perizinan, apa yang dilakukan? Ya semuanya kan kita punya peraturan pemerintah, kita punya undang-undang yang lebih tinggi juga, kita punya edaran menteri, ada peraturan menteri dan ada peraturan bupati. Dengan memudahkan satu pintu aja kan sudah memudahkan masyarakat, kan tidak ada lagi birokrasi. PTSP itu kan dinas yang khusus menangani perizinan. Semua ke sana. Dengan dia cuma meminta surat keterangan kepada kepala desa, dan yang paling penting satu ada NPWP, pasti akan diproses. Dan tanpa birokrasi, dan semua online. Nah, tanpa berhubungan langsung juga dengan pejabat di situ, itu tidak masalah. Yang penting dia sudah mengisi aplikasi. Seperti itu. Berarti memenuhi syarat itu tadi Pak ya? Iya. Minimal memiliki memenuhi NPWP. syarat, iya. Kecuali ada perizinan-perizinan yang harus, misalnya dia perizinan apakah itu perizinan tambang atau perizinan mendirikan bangunan dan sebagainya, itu kan perlu ada yang namanya ada tim yang harus mengecek lokasi ini apa benar atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, Pak Bupati, kita bicara soal tambang. Minahasa Tenggara ini kan dikenal sebagai daerah tambang emas, sehingga banyak perusahaan-perusahaan datang ke sini untuk menambang emas. Apa yang dilakukan oleh Pak Bupati untuk memastikan bahwa kekayaan tambang yang dimiliki Minahasa Tenggara ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Minahasa Tenggara, terutama oleh masyarakat sekitar tambang? Ya itulah kesulitan kita berkaitan dengan memang regulasi yang ada berkaitan dengan pertambangan mineral itu, regulasi sangat ketat. Sehingga saya melakukan protes kepada Pak Menteri. Pak Menteri itu jangan membuat sulit. Mereka bukan kapital yang kuat, sehingga perlu ada kemudahan untuk pemberian izin kepada usaha-usaha skala kecil. Sehingga ada koperasi, tapi sekarang setelah mengurus koperasi juga sama, karena peraturan pemerintahnya tidak dirubah. Itu problemnya. Sehingga masyarakat di lingkar tambang dan juga masyarakat yang penambang itu menjadi penambang ilegal. Karena konsekuensinya, karena mereka tidak mampu melakukan itu. Ya tujuan kita apa? Cuma melakukan pembinaan. Di zaman periode saya 2013, periode pertama ya 2013 sampai 2018 itu ada satu fase itu setelah saya masuk, saya cek berapa izin waktu itu, izin yang dikeluarkan oleh bupati sebelumnya itu ada 24 IUP. Izin usaha. Dan itu bahkan aparat penegak hukum termasuk KPK juga mengakui saya melarang dan juga saya memutuskan dan menutup semua perizinan-perizinan itu ada 19. Dari 20-an tadi itu ya? Dari 20-an hanya 3 yang ya sebetulnya mereka CNC juga, tapi saya katakan bahwa nggak boleh. Ini buat generasi, ini buat anak cucu rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk Indonesia. Sehingga kita perlu punya cadangan-cadangan yang apa. Oleh karena itu untuk skala-skala itu, karena tambang di Minahasa Tenggara itu ada yang namanya Nyomon Minahasa Raya. Dia setelah dia tidak beroperasi di 2007 dan dia melakukan recovery. Nah recovery itu ada satu yang namanya kebun raya yang ada di dunia. Yang satu-satunya yang ada di dunia ada di Minahasa Tenggara. Tambang mineral
direcovery semua dan menjadi kebun raya. Itu namanya kebun raya. Megawati Soekarno Putri. Itu gagasan Pak Bupati. Iya, karena memang itu harus dilakukan. Jadi ketika selesai dia reklamasi semua, kita ambil 215 hektar itu untuk menjadi kebun raya. Itu monumental, karena itu dari anak cucu dan termasuk dunia juga akan menjaga itu. Nah, karena apa? Karena itu adalah pilot project di mana tambang mineral itu menjadi hutan atau menjadi kebun raya. Saya abadikan Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri Resmikan. namanya dan saya berharap juga Ibu Megawati untuk meresmikan karena itu jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ya, Pak Bupati, terkait pemerintah pusat ini kan fokus juga dalam hal penanganan stunting secara nasional. Nah, bagaimana di Minahasa Tenggara? Apa yang dilakukan Pak Bupati dan jajaran supaya bisa menekan stunting di daerah ini? Ya, kadang-kala juga ini pemerintah pusat kan apa yang dia pikirkan juga itu yang dia lakukan. Saya berpikir stunting itu loh, kenapa tidak dilakukan 20 tahun lalu, 50 tahun lalu, 10 tahun lalu atau dari periode awal dari Pak Presiden. Loh, kenapa ini stunting ini baru rame-rame? Awal pikiran saya stunting itu adalah genetika. Saya dengan Bung Junaidi, kalau waktu itu dan sekarang kita lahir di waktu itu dan sudah ada stunting, berarti kita tidak memenuhi standar stunting. Nah, setelah saya membaca ternyata bukan genetika lagi, stunting itu banyak penyebab berkaitan dengan reproduksi. Sehingga dinas KB kita tarik juga berkaitan dengan pangan juga kita tarik apa karena ternyata asupan dari makanan, vitamin dan lain sebagainya itu juga menyebabkan orang bisa lebih baik dan dia tidak di luar batas normal. Karena setelah saya mendapat pelajaran itu mulai dari pembuahan sehingga semua stakeholder itu kita terapkan semua. Apakah itu masyarakat yang ada di desa termasuk posyandu itu semua kita lakukan dan ya syukur Minahasa Tenggara kita berusaha untuk melakukan itu dan program-program termasuk saya sudah membuat keputusan Bupati wajib dilaksanakan karena perlu didukung itu adalah program Bapak Presiden Jokowi. Nah, selain stunting Pak Bupati kita dengar Minahasa Tenggara ini mendapat apresiasi karena Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Minahasa Tenggara itu berhasil mewujudkan menerbitkan akta kelahiran anak itu 99,10%. Artinya dari 33.000 anak yang ada di Minahasa Tenggara, hampir 100% itu sudah ada akta kelahirannya. Menurut kami itu layak diberikan apresiasi. Nah, mungkin bisa diberikan kepada Tribuners penonton melihat acara ini, apa sih yang dilakukan oleh Minahasa Tenggara sehingga bisa berhasil seperti itu? Itu by system. Kenapa saya harus katakan by system? Karena sistem pelaporan kelahiran dan meninggal dunia di desa itu kita sudah online. Jadi nanti ponakan atau teman Bung Junaidi melahirkan jam ini dari rumah sakit atau dari puskesmas mereka sudah laporkan ada kelahiran dan itu langsung dilaporkan dan langsung ke Kadis Capil termasuk meninggal dunia sehingga by name by address itu tetap ada dan langsung dicetak kita langsung online termasuk itu ada satu lagi kita KIA kartu identitas anak itu Minahasa Tenggara itu 90%. Jadi tidak lagi sulit. Kalau Bung Junaidi kalau mau terbang ke Jakarta itu ada KTP, ada identitas termasuk anak kecil Minahasa Tenggara dia langsung menunjukkan ini KIA saya. Bukan kartu pintar, bukan kartu kesehatan, ini KIA. Nah, kan seperti itu. Kartu identitas anak ya. Nah, selain itu
Pak Bupati, kita tahu Minahasa Tenggara juga ini sudah mulai mengembangkan wisatanya. Apa yang rencana-rencana Pak Bupati supaya Minahasa Tenggara juga ini menjadi tujuan kunjungan wisata? Kalau bicara wisata, Ya. itu berkaitan dengan cita rasa. Ya. Tidak lengkap kalau tidak minum kopi Minahasa Tenggara. Ini kopi apa ini Pak Bupati? Ini kopi Minahasa Tenggara, jadi ada salah satu tanam kopi di daerah Tombatu, di daerah Lowata itu dan apa itu mereka tanam kopi ini. Walaupun produksinya masih terbatas, tapi kita berusaha untuk mengembangkan kopi ini. Coba dirasa Kopi kopi ini. Minahasa Tenggara ya? Kopi Minahasa Tenggara. Ya. Ada lagi kopi salak. Kopi salak? Iya, Kopi biji salak? kopi biji salak. Oh, kok bisa? Iya, nanti datang lagi berikut kita coba itu yang kopi salak. Ya. Silakan. Mas, ini kopi Minahasa Tenggara, ini tanaman kopi yang ada di Minahasa Tenggara, dari situ. Mantap ini Pak Bupati. Ya, bicara pariwisata, semua di dunia ini membicarakan pariwisata. Ya. Karena devisa yang mudah, kalau wisata alami itu berarti investasinya kecil, tapi daya tarik harus kuat, termasuk propagandanya. Ya. Tentunya promosi-promosi yang luar biasa. Yang harus saya lakukan ketika menjadi Bupati Minahasa Tenggara adalah infrastruktur dasar. Ya. Jalan, fasilitas. Kita punya lakban. Tapi kalau hari ini mau ditanya karena ini pandemi selama 2 tahun ya kita agak-agak masih sulit. Jadi kita masih berusaha untuk rehabilitasi semua pariwisata. Kita punya 17 pulau juga. Pulaunya luar biasa. Dan yang paling luar biasa, Sulawesi Utara katanya Manado itu ada Bunaken, di Minahasa Tenggara juga ada. Jadi paling bagus untuk foto underwater itu di Minahasa Tenggara karena koral-koralnya bagus, luar biasa. Jadi terbaik juga di sana. Tetapi belum dieksplor semua, dan itu hanya ada di pesisir pantai semua. Nah, memang berkaitan dengan pariwisata itu Manado, Minahasa Tenggara itu kan hanya 1,5 jam, sehingga orang datang itu bisa pulang pergi. Bisa pulang pergi. Seperti kalau kita kalau di Bali itu ada beberapa tempat pasti dari ke Ubud pasti baliknya ke Denpasar. Sehingga ada banyak juga pengusaha mereka takut menginvestasikan berkaitan dengan hotel. Tapi kita berusaha untuk menarik investor, tentunya dengan segala kemudahan agar dia bisa berinvestasi di sini. Itu. Kita punya wisata alamnya yang namanya di sini ada air konde yang terkenal. Air konde itu airnya keluar dari goa, sangat jernih, luar biasa, jadi tempat pemandian sejak zaman dulu sampai sekarang. Hujan deras apapun dia tidak pernah kabur, itu ada di Ratahan. Kemudian kita punya wisata alam yang tidak kalah menantang, bahkan lebih luar biasa. Cuma animo wisatawan belum ke sana. Tetapi kita menyajikan juga sama dengan yang namanya yang ada di Jawa Timur itu Gunung Semeru dan lain sebagainya. Kita punya Gunung Soputan. Itu ada di wilayah Silian dan Toluan itu. Itu mobil bisa diakses sampai di atas itu. Kita punya wisata laut, Lakban, Bentenan, Sara Bay, kemudian Tumbak Bay, Belang Bay, jadi Mega Bay. Jadi ada beberapa tempat yang luar biasa. Walaupun memang karena terjadi pandemi ini, program-program yang sudah harusnya dilakukan karena terjadi refocusing anggaran sehingga kami belum melakukan itu. Mudah-mudahan aja di pandemi bisa beres ya. Mudah-mudahan pandemi makin turun sehingga pariwisata makin kembali menggeliat. Benar, iya. Pak Bupati, kita beralih ke urusan bicara soal partai. Kan Pak Bupati juga adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa Tenggara. Kami membaca riwayat kursi di DPRD Minahasa Tenggara ini, kami lihat pada pemilu 2014 itu kursi PDIP 6 kursi. Pada pemilu 2019 saat itu Pak James Mendas sudah jadi bupati Pak ya.
itu berhasil naik jadi 12, jadi naik 100%, 2 kali lipat dari perolehan sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan Pak Bupati, apa resep atau tips yang Pak Bupati lakukan sehingga bisa naik 100% kursi PDP di Minahasa Tenggara? Sebetulnya bukan karena ketua DPC-nya, tetapi bupatinya menjadi tolak ukur. Nah, jadi kalau teman-teman itu karena kepala daerah dia itu naik kursi itu karena menjadi tolak ukur di situ. Tolak ukurnya apa? Trust, kepercayaan terhadap rakyat. Benar enggak apa yang dia janjikan? Benar enggak apa yang dia lakukan? Itu komitmen dengan rakyat. Dan ya mohon maaf, termasuk partai saya PD Perjuangan itu mulai dari pusat Ibu Mega, termasuk Pak Gubernur, yang ketua DPD Pak Oli Dondokame itu selalu kita tetap selalu dipantau terus dan kita melaporkan. Jadi kita punya progres apa aja yang sudah kamu lakukan untuk rakyat, apa aja yang RPJMD yang kamu belum lakukan, kita progres terus. Karena itu membangun kepercayaan rakyat, jadi tidak sebetulnya jadi mudah, jadi mudah untuk memperoleh kursi itu. Yang penting satu, komitmen kepala daerah itu dilakukan atau tidak, gitu. Karena tujuannya ya untuk program. Contoh ada program terkenal kita UC ya, Universal Covers, ya. Jadi seluruh rakyat Minahasa Tenggara itu ada BPJS-nya. Cuma setelah pandemi 2 tahun, kemampuan uang daerah juga kita berkurang dan juga refocusing, orang makin takut corona, jadi dia menjaga imun dan lain sebagainya, kurang sakitnya. Cuma orang corona yang sakit ke rumah sakit, sehingga sudah 2 tahun kita berhenti untuk universal coverage itu. Yang sesungguhnya itu ada selama saya menjadi bupati. Nanti tahun 2023 nanti itu kembali lagi. Jadi Yosi, jadi seluruh rakyat Minahasa Tenggara itu dijamin kesehatannya oleh BPJS dan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara membayar. Kemudian kita punya dana duka. Ya, kita jadi orang juga kan ternyata dana duka jadi beban juga, duka juga jadi beban. Ketika orang meninggal dunia yang tidak pernah merencanakan, sehingga saving money-nya yang kurang, sehingga saya menawarkan ke teman-teman DPR, mau nggak program saya ini? Oh, ini bagus Pak. Jadi dana duka paling tinggi di Indonesia, Kabupaten Minahasa Tenggara, ada orang yang meninggal dunia itu 7.500.000 rupiah. Tapi saya sarankan Bung Junadi jangan mau jadi KTP Minahasa Tenggara, kan kira-kira seperti itu kan, mencari kemudahan untuk mati kan, nah kira-kira begitu. Nah itu langkah-langkah, termasuk kita juga punya namanya dana insentif buat lansia. Kita lakukan, lansia kita kasih insentif semua, termasuk kita punya namanya BPJS ketenaga kerja. Jadi ada tenaga kerja juga, ya, yang usia tenaga kerja yang juga masuk kategori produktif, itu kalau dia meninggal dunia dapat 40 juta dia, termasuk perangkat desa. Jadi perangkat desa BPD di Kabupaten Minahasa Tenggara kita sudah pakai upah minimum provinsi. Saya nggak tahu teman kabupaten kota lainnya, tapi Minahasa Tenggara sudah UMP, upah minimum provinsi. Bukan UMK kabupaten. Jadi kita punya standar paling tinggi di Sulawesi Utara. Mohon maaf teman-teman yang lain kan. Tapi itu yang benar yang saya lakukan. Perangkat desa, BPD, itu kita kasih semua. Termasuk. Jadi artinya kita mempekerjakan orang harus manusiawi. Di zaman hari ini tidak boleh ada lagi padamu negeri kalau dia mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia NKRI itu harga mati. Kita tetap melayani semua masyarakat, kita yang memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang akan menilai. Sehingga pada pemilu lalu mungkin ini salah satu penilaian masyarakat sehingga kursi PDP juga naik 100%. Itu juga salah satunya ya? Iya, salah satunya. Dan saya tidak pernah berpikir di periode kedua. Periode kedua saya kotak kosong. Dari 272 kabupaten kota yang pilkada di Indonesia di tahun 2018 itu, kami hanya 9 kepala daerah yang kotak kosong. Kebetulan Indonesia Timur saya.
Ada 2, Makassar, tapi Makassar dikalahkan oleh Kota Kosong. Bersyukur saya menang di sini. Itu menandakan bahwa calon-calon kepala daerah tidak berani melawan saya karena mereka tahu mereka kalah. Kan kira-kira seperti itu. Pasti kalah. Karena sehingga mereka tidak berani untuk melawan saya, dan saya bersyukur itu. Bersyukur kepada Tuhan dan kepada masyarakat Minahasa Tenggara. Sekali lagi itu trust, kan kepercayaan. Itu yang saya lakukan. Saya orang apa adanya. Nah, Pak Bupati, ini pemilu 2024 sebentar lagi tiba. Kira-kira sebagai Ketua PDI Perjuangan Minahasa Tenggara, kalau kemarin pemilu lalu naik 100% dari 6 menjadi 12, pemilu 2024 nanti sebagai Ketua DPC PDIP Perjuangan Mitra ini targetnya berapa, Pak? Ya sebetulnya kemarin kita target 14 dapat 12. Jadi kita tambah lagi target 16. Jadi target 16 itu tidak muluk-muluk, tergantung rakyat memilih. Oleh sebab itu saya sering katakan teman-teman harus turun ke bawah. Karena itu berkaitan dengan kepercayaan. Kemampuan James Sumedap tidak bisa disandingkan dengan kemampuan lain. Tergantung pribadi teman-teman. Itu ketika mereka melakukan yang terbaik buat rakyat, pasti rakyat tidak akan meninggalkan dia. Itu konsekuensinya. Pak Bupati, baru-baru Sekjen DPP PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto datang di Sulawesi Utara, dan satu kesempatan melihat Pak Bupati ini selalu tampil nyentrik. Salah satunya itu Pak Hasto bilang Pak Bupati ini berwajah marhain ini. Bisa diceritakan Pak Bupati apa respon Bupati waktu itu, dan apa sih menurut Pak Bupati seorang marhain itu? Jadi saya dengan Pak Sekjen PDP itu Hasto itu kita kan teman. Kita sama-sama di alumni Gemini Sulawesi Utara. Ya kalau saya ketua alumni Sulawesi Utara. Kalau Jawa Tengah ketua Komisi 5 Bambang Pacul, dia ketua PA di sana. Jadi kita walaupun saya bupati, teman saya di ketua Komisi 5, tapi kami sama-sama ketua alumni. Nah, memang beliau mengatakan wajah marhain ke saya karena saya memang tampil apa adanya. Tapi saya tidak boleh jadi seorang petani, saya kepala daerah. Nah, saya tidak boleh jadi seorang tukang, saya politisi. Tapi berwajah marhain itu filosofi dasarnya adalah tetap low profile bersama-sama dengan rakyat. Itulah, karena itu marhain itu kan ajaran Bung Karno. Ya, ajaran Bung Karno yang selama ini kita pegang. Jadi di kepala saya ideologi Bung Karno itu ada di kepala saya. Nah, program Perbang itu termasuk memberikan kepada lansia UC Universal Covers Health buat kesehatan. Itulah program-program marhain yang memang harus tetap dengan rakyat, karena kita berusaha membangkitkan rakyat-rakyat kecil itu menjadi kuat secara ekonomi, menjadi berharga dia sebagai warga negara Indonesia dan punya peran. Jadi tidak boleh ada masyarakat kelas 1, kelas 2 dan lain sebagainya. Itu yang selalu kita menjadi tujuan kita sebagai seorang marhain. Jadi boleh bilang Pak Bupati ini orang marhain juga, Pak ya? Ya saya marhain. Kan marhain sosialisme Indonesia, Pak ya? Ya tidak boleh. Iya. Tapi pada akhirnya juga ketika Bung Junaidi memberikan tribun, memberikan sembako kepada rakyat karena peduli rakyat, apakah itu bukan sosialis juga? Itu juga kan? Iya. Kita pokoknya yang pada intinya kita bukan orang kapitalis, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik buat rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mesti kuat, rakyat Minahasa Tenggara mesti hebat. Pak Bupati, salah satu yang sering juga dibicarakan oleh publik terkait penampilan Pak Bupati adalah karena sering tampil eksentrik, rambut panjang dan sering tampil ala koboi. Bisa ditanya apa alasannya Pak Bupati mempertahankan rambut panjang? Ini berbeda dengan penampilan banyak bupati lain.
Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Sulit dijawab. Tapi kalau Bung Yunadi hobi membaca buku filsafat, filsuf mana yang rambut pendek? Semua rambut panjang. Keren lah. Tokoh-tokoh besar rambut panjang. Cuma kan kita telah terkungkung dengan feodalisme. Mungkin terlalu lama dengan jajahan Belanda itu. Nah, feodalisme. Di Bible juga saya tahu bahwa untuk membedakan seorang wanita dan seorang laki-laki itu dibedakan dari rambut pendek dan rambut panjang. Tapi kita tidak membahas masalah itu, tetapi ini udah menjadi karakter saya. Saya di DPR provinsi 2 periode, 1 periode itu rambut panjang, ketika kuliah rambut panjang. Oh, sejak kuliah memang panjang Pak ya? Apa saya harus mau kasih tahu ke Bung Junaidi, kalau rambut saya pendek itu berarti sudah selesai pertarungan saya. Justru karena saya memelihara rambut, karena punya pertarungan, punya tujuan lagi. Perjuangan belum selesai. Makanya saya kalau bilang merdeka kiri bukan kanan. Belum selesai. Gitu Bung Junadi. Jadi saya hidup apa adanya. Orang mau katakan apa? I don't care. Saya tidak peduli rambut saya seperti ini. Yang jelas saya melakukan ini sebagai Bupati Minas Tenggara. Tata kekelolaan pemerintahan bagus, pertanggungjawaban keuangan dan pemerintahan bagus, sukses pendidikan, sukses infrastruktur, sukses kesejahteraan, itu yang kita lakukan menjadi pemimpin kan itu. Ya, seperti kemarin ada pertemuan dengan KPK, dan saya bilang izin Pak Ibu Direktur KPK dan Pak Deputi. Kami rakyat Minas Tenggara, kami Kabupaten Minas Tenggara. Dan kami adalah 2 kali mengondol nomor 1 di Republik Indonesia berkaitan dengan MCP, pencegahan korupsi. Saya tidak pernah mengatakan saya baik. Tapi apa yang diprogramkan oleh KPK, kami mendapat poin tertinggi. Apa yang Pak Bupati lakukan? Koordinasi. Yang pertama koordinasi, yang kedua adalah semua pejabat-pejabat berkaitan dengan area pencegahan korupsi itu mereka melakukan dengan baik. Jaminannya apa? Kesejahteraan mereka. Insentif mereka dinaikkan semua, mereka tidak lagi korupsi dan mereka bekerja secara profesional. Dan kami by system semua. Sistem aplikasi semua kami lakukan semua. Itu. Ya tentu saya harus bangga. Dibantu oleh wakil bupati yang luar biasa, Pak Sekda yang secara administrasi luar biasa, seluruh pejabat-pejabat yang luar biasa, dan juga tidak lepas dari pengawasan dari DPR. Itu prinsip-prinsip pemerintahan yang saya lakukan sehingga ya prestasi-prestasi itu. Tapi kalau orang tanya kenapa tidak dipelabis? Ya saya kan tidak mau calon presiden. Iya. Kan nanti tunggu aja apa tujuan saya kan kira-kira seperti itu kan. Yang penting saya tidak mau calon presiden. Saya bukan kawan-kawan gue yang mau pingin jadi presiden. Nah, buat apa saya harus publish? Yang penting pertanggungjawaban saya kepada rakyat Minas Tenggara dan partai itu sudah saya lakukan. Itu yang paling penting. Pak Bupati, kembali ke soal rambut. Ada orang yang pernah meminta Pak Bupati potong rambut. Dan apa respon Pak Bupati? Ya itu di DPR dulu provinsi saya 2 periode. Iya. Dan waktu itu ketika anak saya harus sekolah itu, dia kebetulan sekolah pertama untuk masuk TK itu, dan dia tidak diantar ke sekolah oleh ibunya. Dan saya tanya kenapa tidak ke sekolah, mama bilang harus potong dulu rambutnya. Jadi waktu itu potong rambut. Akhirnya saya potong rambut, tetapi saya potong sedikit aja dan kelakuannya tetap rambut panjang. Nah, kalau sekarang panjang rambut, saya tanya ke anak saya 2, gimana papa kalau rambut panjang? Yang cewek bilang papa keren, tapi tetap harus rapi, kan kira-kira. Kalau keren begitu kan. Ya. Tapi saya tidak bilang saya Samson, bahwa saya kuat karena dulu juga rambut pendek saya bisa mengalahkan yang lainnya kan kira-kira begitu. Nah, ini soal etika aja, soal etika. Tapi etika ini tidak mengikat karena ini ekspresi dari seni. Sebagai politisi saya harus mengekspresikan bahwa saya adalah James Mendap. Saya bukan yang lain. Saya adalah
diri sendiri. Itulah mungkin yang membedakan dengan saya tidak bisa bersembunyi di balik kebohongan dari karakter saya yang seperti ini. Saya bangga saya punya rambut panjang. Saya tidak peduli orang memprotes saya rambut saya. Nah, kalau nanti Pak Menteri tanya, kenapa Pak Bupati rambut panjang? Saya sudah baca kode etik seorang kepala daerah, tidak diisyaratkan rapi. Jadi yang paling penting saya harus isi rapi. Saya tidak cat rambut saya. Kira-kira begitu. Tapi sebetulnya juga kalau cat rambut tidak masalah. Karena ini berkaitan dengan ratifikasi HAM. Itu Hak privasi ya. iya, apa bedanya kalau Bung Janadi sudah berambut uban juga dicat hitam, berarti juga melanggar dong. Ya kan sudah dicat juga, iya. Iya, ini kan persoalan. Kadang kita juga berkaitan dengan aturan salah menerjemahkan. Kalau orang ngecat jadi pirang, dan yang satu ngecat karena rambut putih di hitam, Sama-sama cat, sama-sama cat, hanya beda warna. hanya beda warna. Itu kan tergantung siapa yang menikmati rambut itu dan siapa yang menilai rambut itu. Seperti saya, kalau rambut saya seperti ini tergantung orang mau menilai. Itu konsekuensi kan logis yang harus saya terima. Ya tidak suka ya tidak masalah. Yang suka ya berarti good point kan. Nah, Pak Bupati, ke urusan pribadi nih Pak. Pak Bupati kan banyak sekali organisasi juga yang sampai sekarang masih dipegang oleh Pak Bupati, baik organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, alumni, dan urusan kepemerintahan. Tentu sangat menyita waktu dan fisik Pak Bupati. Apa yang dilakukan Pak Bupati untuk menjaga tetap selalu fit dan selalu terlihat fight di lapangan Pak Bupati? Yang pertama, saya kan ketua IMI, Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara. Olahraga saya olahraga keras, otomotif. Saya bukan olahraga have fun. Jadi saya off-road di area-area yang berbahaya, medan yang berat. Itulah karena mungkin untuk keluar dari tantangan ketika kita menghadapi lain itu makin mudah. Ketika kita mencoba melakukan lewat kendaraan roda 2. Jadi itu ya seperti itu, dan bagi saya bukan beban. Saya kalau ada organisasi atau ada apa yang sudah tidak bisa lakukan, pasti saya tidak akan melakukan, karena itu akan menjadi beban. Di pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara itu kan tergantung manajerial, tergantung kita memimpin. Ya apalagi sudah sistem berjalan dengan ini sudah baik semua kan. Ya semua pendelegasian semua tugas-tugas itu karena memang tugas teknisnya bukan saya. Saya kan policy, saya pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Buat apa saya harus lihat pekerjaan dan lain sebagainya? Menguji keberhasilan itu kan lewat apa? Lewat manajerial yang dipercayakan ala dinas dan lain sebagainya. Cara mempermudah hidup seperti itu. Yang paling pertama percaya orang. Ada minuman dan makanan khusus supaya tetap fit selalu Pak Bupati? Saya agak sulit karena saya adalah kategori orang suka lupa makan. Karena saya adalah seorang pekerja keras. Setiap pekerjaan harus diselesaikan dulu, yang pada akhirnya juga, tapi itu tidak baik bagi kita ya. Tidak disarankan buat Bung Jun. Iya, tetapi ketika pikiran kita sehat, pasti apapun makanannya akan menjadi energi yang luar biasa dalam tubuh kita. Kira-kira itu. Pak Bupati, ini di ujung acara kita ini. Pemilu 2024 sebentar lagi tiba. Pak Bupati tentu akan berakhir masa jabatannya karena sudah 2 periode. Apa rencana Pak Bupati ke depan? Sebelumnya itu kami dengar Pak Bupati gencar disebut-sebut akan menuju Senayan DPR RI. Apakah benar? Politik itu kan tergantung partai. Apalagi di PDI Perjuangan itu mengenal dengan penugasan. Nah, selama Anda berkiprah di politik dan selama Anda menjadi anggota PDI Perjuangan, dan saya salah satu di situ adalah anggota PDI Perjuangan yang setia. Sehingga saya menunggu penugasan. Kalau saya ditugaskan DPR RI, saya maju.
Karena saya meyakini pasti saya menang. Kalau saya sudah tidak menang, saya tidak akan maju lagi walaupun ditugaskan. Saya akan menyampaikan kepada partai, saya sudah tidak layak lagi dicalonkan. Tapi kalau hari ini Anda bertanya sebagai pimpinan partai, paling saya jawab, iya saya maju. Karena saya yakin saya menang. Gitu. Tapi itu kembali lagi di penugasan. Karena kita partai itu penugasan. Saya bangga, saya bersyukur selama hampir 17 tahun berkiprah di politik, tidak pernah kalah, 2 periode jadi dewan, 2 periode jadi bupati, selalu diberi kepercayaan oleh Ibu Megawati, Pak Gubernur Oridono Kambe memberikan kepercayaan kepada saya. Kalau lagi saya dipercayakan lebih beban berat, lebih berat lagi, saya akan lakukan. Karena saya berpikir saya dengan mudah mengalahkan orang-orang yang akan saya lawan. Kira begitu. Ya, terakhir Pak Bupati, saya baca di Tribun Manado ada baru-baru berita yang memberitakan terkait pernyataan Pak Bupati yang menegaskan menolak penghapusan tenaga harian lepas atau honorer sebagaimana rencana pemerintah pusat. Apa alasan Pak Bupati dan kenapa Pak Bupati bersikap seperti itu? Sebetulnya saya tidak menyalahkan menteri atau siapa, tapi pembantu-pembantu menteri. Mereka harus buka mata. Negara sudah sulit berkaitan dengan ekonomi. Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa akan ada permasalahan pangan. Kita harus siap-siap pangan. Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada permasalahan finansial dunia. Dan program-program pemerintah pusat ya melakukan apakah itu pemberian sembako, pemberian bantuan-bantuan, bahkan bantuan kerja. Dan saya mendengar ada surat keputusan Menpan untuk menghapus. Ada surat edaran memang Menpan tahun 2022 ini menghapus honorer. Itu tidak logis. Karena apa? Tadi yang saya katakan tadi, oke, kita juga ketika merekrut juga tenaga kerja itu, kita melihat kemampuan keuangan daerah. Pertama kemampuan keuangan daerah. Dan kita di bawah kontrol BPK juga tidak serta-merta berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan apakah itu cleaning service, apakah itu tenaga administrasi. Kita tahu bersama begitu rumitnya, begitu sulitnya orang mau masuk pegawai negeri. Kalau saya mau tantang juga, semua deputi direktur di sana, oh ya, lawan saya sama saya, mari kita CAT, siapa yang passing grade tertinggi? Emang lu mampu juga? Belum tentu juga. Ya kebetulan mereka tidak dites lagi, tidak seperti pegawai negeri dan tidak seperti nanti tenaga kontrak lainnya. Belum tentu juga. Cuma saya tidak mau menyebut berapa menteri atau apa, tetapi itu kemampuan dasar negara Indonesia. Itu yang paling utama. Itu pertama. Kedua, saya dengar katanya mau outsourcing, bahkan saya baca bisa di outsourcing. Kalau di outsourcing lebih tidak logis lagi, karena ada 2 lagi biaya yang keluar. Kalau menjadi tenaga harian lepas, kita hanya membayar gaji dia plus BPJS. BPJS kita tanggung, berarti gaji dan BPJS. Tetapi kalau nanti outsourcing, dia akan ditambah dengan apa? Bayar pajak 10%, sekarang nanti tahun depan 12%. Karena apa? Dia company, perusahaan. Kemudian apa? Keuntungan pihak ketiga. Itulah, berarti kan ada peningkatan biaya. Tidak alasan efisiensi tidak kena. Yang tidak kena efisiensinya itu impossible. Dan yang paling utama, negara ini baru keluar dari pandemi. Yang seharusnya pajak aja dapat tax amnesty. Iya, tax amnesty pajak aja. Kenapa rakyat kita yang tenaga kerja ini tidak mendapat bagian juga untuk perlindungan? Nggak boleh. Saya tentang dan saya akan lawan. Saya lawan dan saya akan laporkan ke Presiden berdasarkan dalil-dalil ini. Nah, itu dan itu saya mampu pertanggungjawabkan. Gitu. Itu agak sulit, impossible. Kasihan rakyat dia makan, membesarkan anak dan keluarga itu lewat THL, tenaga kerja harian lepas. Belum tentu kalau di outsourcing itu juga ada subjektivitas. Di mana subjektivitas? Subjektivitasnya kalau perusahaan
Kalau kita berdua tenaga THL hari ini di pemerintah kabupaten, kalau nanti direkturnya yang lain, dia tidak rekrut kita berdua. Baru itu juga yang harusnya saya tidak suka, dari dulu saya tentang outsourcing. Karena tidak memberikan kepastian bagi pekerja Indonesia. Itu tidak boleh. Kalau buruh migran di luar sana dijaga dan dilindungi, saya minta juga Pak Presiden juga, Pak Menteri juga melindungi juga tenaga kerja ini lepas ini agar mereka juga tetap bekerja untuk negara, membantu pemerintah. Kira-kira itu. Saya tidak ada motif politik. Saya memperjuangkan THL ini. Saya menolak. Apapun konsekuensi sebagai kepala daerah, saya akan terima. Tapi saya akan lawan terus perjuangan saya. Tribuners, di ujung pembicaraan ini kita akan mengakhiri pertemuan ini, dan mungkin Pak Bupati ada pesan-pesannya kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Tenggara. Ya, yang pertama adalah jaga persatuan, jaga kesatuan. Mari semua orang baku-baku baik semua, baku jaga perasaan dan orang jaga ini Sulawesi Utara. Ya, jangan saling menjatuhkan. Mari kita jaga dan kuat Sulawesi Utara, dan Indonesia tetap terjaga. Negara NKRI itu adalah harga mati. Terima kasih juga kepada teman Tribun yang sudah menggali pikiran-pikiran dan juga pemikiran-pemikiran saya ke depan. Terima kasih Bung Junaidi dan juga kru yang termasuk banyak membantu saya. Karena apa artinya James Medap kalau tidak dengan media, dan itu ada di teman Tribun semua. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatan dan waktunya. Demikian Tribuners, semoga perbincangan kami ini banyak memberikan manfaat. Sampai jumpa di kesempatan lain. Salam Tribun. Terima kasih Pak Bupati.